China mulai mengendus gerak-gerik Amerika Serikat yang diduga berusaha mensabotase hubungan kerjasama negara-negara tertentu dengan Beijing. Sebagai tanggapan, China mengeluarkan peringatan terhadap pemerintah Amerika Serikat. Tak hanya sebatas memberi peringatan, China juga melakukan sejumlah tindakan balasan. Apa saja hal-hal yang dilakukan China untuk menanggulangi gelombang serangan perang dagang terbaru dari Amerika Serikat? Oke, pertama-tama mari kita memahami terlebih dahulu bagaimana situasi sentimen antara China dan Amerika Serikat saat ini. Seperti diketahui, perang dagang antara China dan Amerika Serikat semakin memanas sejak Washington menjatuhkan tarif impor selangit kepada Beijing. Dilaporkan tarif impor Amerika Serikat terhadap China saat ini menyentuh angka 145%. Sementara untuk mobil asal China dikenakan 245% karena ada bawaan tarif sebesar 100% dari era Joe Biden. Sebagai balasan, China menerapkan tarif impor sebesar 125% untuk Amerika Serikat. Tak hanya itu, China juga melakukan sejumlah siasat untuk selamat dari tingginya tarif impor Amerika Serikat. Salah satunya dengan melakukan diversifikasi pasar. Namun, Amerika Serikat pun tak tinggal diam usai China memberikan sejumlah balasan dan manuver. Apa saja yang dilakukan Amerika Serikat? Amerika Serikat diduga berusaha mempengaruhi hubungan kerjasama antara China dengan negara-negara mitra Washington. Amerika Serikat diduga berusaha memberikan imbalan berupa keringanan tarif impor bagi negara-negara yang membatasi perdagangan dengan China. Namun, Amerika Serikat tidak mengumumkan langkah itu secara resmi. Meski demikian, dalam sebuah wawancara di televisi, Trump memberikan isyarat yang menunjukkan bahwa ia terbuka dengan gagasan tersebut. Saat itu, Trump ditanya apakah negara-negara Amerika Latin harus dipaksa memilih antara investasi China dan Amerika Serikat. Dan begini jawaban Trump. Selain itu, Amerika Serikat diduga akan melakukan tindak lanjut terhadap praktik-praktik transshipment yang dilakukan oleh China. Adapun transshipment merupakan praktik di mana sebuah negara mengirim produk ke negara lain melalui negara ketiga. Nah, itulah yang dilakukan oleh China. Demi menghindari label Made in China, Beijing membangun pabrik di negara-negara ketiga seperti Meksiko dan Vietnam. Meski dibuat di Meksiko dan Vietnam dan tidak berlabel China, tetap saja barang-barang yang diproduksi itu buatan Beijing. Tujuannya agar China bisa tetap mengirim barang ke Amerika Serikat, namun dengan tarif impor yang rendah. Atau mudahnya China mencari pintu belakang demi bisa masuk ke pasar Amerika Serikat. Nah, para pejabat Vietnam nampaknya mau tak mau harus menerima tekanan dari Amerika Serikat karena tingginya impor yang diterapkan pada negara Asia Tenggara itu. Akhirnya, para pejabat Vietnam pun ditengarai akan menindak berbagai praktik transshipment yang dilakukan China. Sebenarnya tak hanya kali ini saja Amerika Serikat menggunakan pengaruh ekonominya untuk menekan negara mitra. Pada tahun 2018, Amerika Serikat melakukan kampanye global untuk melarang penggunaan peralatan Huawei, perusahaan teknologi asal China. Saat itu, Amerika Serikat mengeklaim China menggunakan Huawei untuk melakukan spionase. Akhirnya negara-negara seperti Inggris, Australia, Jepang, dan sejumlah negara Eropa pun mengikuti jejak Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 2020, Trump juga sempat mengeluarkan inisiatif Clean Network yang tujuannya menghalau publik menggunakan aplikasi, cloud, dan infrastruktur dari China. Trump mengeklaim inisiatif itu bertujuan untuk melindungi privasi dan data pribadi dari China. Kemudian pada tahun 2021, Amerika Serikat juga pernah berusaha menghalau inisiatif Belt and Road Initiative buatan China. Saat itu, Amerika Serikat meluncurkan Build Back Better World atau B3W oleh G7 dan Partnership for Global Infrastructure for Investment atau PGII. Kemudian Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance juga sempat menemui Perdana Menteri India Narendra Modi pada Senin 21 April 2025. Meski membahas perjanjian dagang bilateral, langkah ini disebut menjadi upaya untuk menekankan pentingnya kemitraan strategis dengan Amerika Serikat. Kemudian pada Kamis 25 April 2025 mendatang, Amerika Serikat dan Korea Selatan direncanakan akan melakukan pertemuan tingkat tinggi. Pertemuan itu ditengarai akan membahas kerjasama antara Amerika Serikat dengan Korea Selatan untuk membatasi hubungan dengan China.
Intinya, dengan melakukan pembatasan kerjasama dengan China, Amerika Serikat menawarkan pelonggaran tarif, akses investasi yang lebih besar, dan perlakuan dagang istimewa untuk negara tersebut. Mantan pejabat Bank Dunia, Bert Hoffman menduga banyak negara mungkin akan khawatir dan menyerah terhadap tekanan yang diberikan Amerika Serikat. Lantas, bagaimana tanggapan China? Pada Senin 21 April 2025, Kementerian Perdagangan China segera memberi peringatan. Kemendak China menyatakan pihaknya mendapatkan laporan bahwa pemerintahan Trump saat ini menekan negara-negara untuk memutus kerjasama dengan China. Menurut China, negara-negara yang tunduk pada tekanan Amerika Serikat seolah seperti bernegosiasi dengan harimau untuk diambil kulitnya. Alias, negara-negara terkait seolah mengambil risiko besar demi keuntungan jangka pendek. China menyatakan pihaknya menentang tegas pihak manapun yang mengesampingkan urusan dengan China demi menyenangkan Amerika Serikat. Itulah mengapa setelah gelombang perang dagang terbaru, China berusaha menunjukkan bahwa negaranya tidak akan terisolasi akan tekanan Amerika Serikat. Dimulai dari pertemuan antara Presiden Xi Jinping dengan Perdana Menteri Spanyol hingga tur Xi Jinping ke beberapa negara di Asia Tenggara. China pun terus berusaha melakukan dialog dengan para pejabat dari Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Selain itu, China juga melakukan tindak pembalasan terhadap negara-negara yang membatasi perdagangan dengan Beijing karena tekanan Amerika Serikat seperti Kanada. China pun juga melakukan diversifikasi mitra dagang dengan fokus memperkuat kemitraan ekonomi terhadap ASEAN dan negara-negara di Timur Tengah. China juga terus memperkuat kerjasama melalui inisiatif seperti Belt and Road Initiative dan RCEP atau Regional Comprehensive Economic Partnership. China juga membangun blok alternatif untuk melawan Amerika Serikat seperti misalnya BRICS. Dan selama beberapa tahun belakangan, China terus membangun jalur belakang ke pasar Amerika Serikat melalui praktik transshipment. Praktik yang belakangan diendus oleh Amerika Serikat dan nampaknya akan ditindak oleh pejabat negara terkait. Negara tirai bambu itu juga melakukan sejumlah pembalasan lain kepada Amerika Serikat. Salah satunya mengembalikan sebuah pesawat Boeing 737 MAX pada Senin 21 April 2025. Ini menjadi pesawat kedua yang diterbangkan China ke Amerika Serikat pada tahun ini. Sehari sebelumnya, China juga telah mengembalikan pesawat berjenis sama yang telah bercorak Sherman Airlines. Per Selasa 22 April 2025, belum ada keterangan resmi dari Boeing terkait pemulangan pesawat itu. Tidak jelas pula apakah keputusan itu diambil oleh pihak pabrikan atau maskapai pembeli. Tekanan yang diberikan Amerika Serikat kepada negara-negara mitra menggunakan pengaruh ekonominya hanyalah satu dari banyak taktik strategis yang dilakukan untuk melumpuhkan China. Sebagai rival Amerika Serikat, China tak tinggal diam dan turut melakukan sejumlah manuver. Belum ada pihak yang mengalah dan duduk di meja perundingan untuk meredam tensi di antara keduanya. Kira-kira sampai sejauh mana China dan Amerika Serikat akan saling menekan? Siapakah yang akan tunduk pertama kali di antara China dan Amerika Serikat? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.